Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Dalam bulan suci Ramadan kali ini, mungkin Bapak Ibu yang hadir, tamu undangan dari rekan-rekan media sedang menjalankan ibadah puasa, kami dari keluarga besar BCA mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan dalam rangka itu juga mungkin dalam paparan kinerja ataupun press conference kali ini, kita mungkin akan sedikit lebih disiplin dengan waktu, akan lebih terbatas karena kita menjaga agar pelaksanaan paparan kinerja juga analis meeting tidak terlalu berdekatan dengan waktu Bapak dan Ibu berbuka puasa. Baiklah, saya RF Harin kali ini akan mendampingi rekan-rekan media khususnya saat ini sudah bergabung. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu jajaran komisaris direksi yang sudah bergabung bersama kami, dan tentunya rasa sayang kami untuk seluruh viewers yang saat ini sedang menyaksikan kami di official YouTube channel BCA, Solusi BCA. Selamat datang kami ucapkan, salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, juga rekan-rekan media, seperti biasa sebelum kami menyampaikan siaran pers mengenai kinerja BCA sepanjang kuartal 1 2022, kami akan menyampaikan jajaran direksi dan komisaris yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih menggunakan implementasi protokol kesehatan ketat sehingga kami masih melaksanakan secara hybrid. Mungkin untuk pertama kali saya akan menuju ruang meeting utama di Gedung Menara BCA. Sesuai dengan urutan tempat duduk, kami ingin menyapa terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kami saat ini Bapak Rudi Susanto, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya juga hadir bersama kami saat ini Ibu Vera Evelyn, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat sore Bu Vera, salam sehat selalu. Selamat sore rekan-rekan media semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih. Selanjutnya juga bergabung bersama kita semua, mungkin yang sudah menanti-nanti ingin doorstep, masih harus sabar dulu, kita menuju endemi nanti bisa ketemu lagi. Bapak Yahya Setia Atmaja, saya undang Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Yahya, selamat sore Pak, salam sehat. Selamat sore teman-teman media semua, salam sehat semua, salam juga untuk Hera. Terima kasih Pak Yahya yang berbaju biru, color brandnya BCA. Terima kasih Pak. Selanjutnya juga hadir bersama kami saat ini Bapak Johan Emir Setioso, Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Setioso, selamat sore, salam sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih Bu Hera, selamat sore untuk semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya juga bergabung bersama kita saat ini Bapak Suwiknyo Budiman, Wakil Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat sore Pak Suwiknyo, sehat selalu untuk Bapak. Selamat sore Pak semuanya. Terima kasih Pak Suwiknyo. Juga bergabung bersama kita saat ini masih dari ruang meeting yang sama Bapak Suburtan, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Subur, selamat sore, sehat selalu Pak. Selamat sore Hera, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Juga masih bergabung bersama kita Bapak Santoso Lim, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Santoso, selamat sore Pak, sehat selalu Bapak. Selamat sore Bu Hera dan selamat sore rekan-rekan wartawan. Terima kasih Pak Santoso. Lalu kita bergeser ke ruang meeting berbeda, masih dari Gedung Menara BCA. Saat ini juga bergabung bersama kami Bapak Sumantri Slamet, Komisaris Independen PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Sumantri Slamet, selamat sore, salam sehat selalu untuk Bapak. Selamat sore Bu Hera, selamat sore rekan media. Terima kasih Pak. Lalu juga bersama dengan Pak Sumantri Slamet hadir Bapak John Kosasik, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat sore Pak John, sehat selalu Pak. Selamat sore Bu Hera, selamat sore rekan-rekan media semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Pak John. Lalu juga bergabung bersama kami secara online adalah Bapak Tony Kusnadi, Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Tony, selamat sore Pak, sehat selalu Pak untuk Bapak. Selamat sore Bu Hera, salam sehat untuk rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Selanjutnya juga bergabung Bapak Gregory Hendra Lembong, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Hendra, selamat sore, sehat selalu Bapak.
Baik. Terima kasih Pak Hendra, mungkin masih mute, tapi kami mendengar sapaan hangat dari Bapak. Selanjutnya juga bergabung bersama kita saat ini adalah Bapak Haryanto Kiara Budiman, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Pak Haryanto, selamat sore, sehat selalu Pak untuk Bapak. Selamat sore Bu Hera, selamat sore Bapak Ibu semua, salam sehat. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan media. Mungkin langsung saja saya akan membacakan siaran pers kinerja BCA sepanjang triwulan 1 2022 dan rekan-rekan media yang ingin mencantumkan pertanyaan silahkan masuk ke kolom Q&A. Nanti kita akan membacakan pertanyaan rekan media yang tidak semuanya untuk dijawab langsung oleh jajaran direksi kami. Dan kita mungkin langsung masuk ke siaran pers. Untuk paparan kinerja PT Bank Sentral Asia Tbk hasil kinerja kuartal 1 2022. Tumbuh berkelanjutan seiring momentum pemulihan. Jakarta, 21 April 2022. Melanjutkan kinerja solid di tahun 2021, PT Bank Sentral Asia Tbk dan entitas anak mencatatkan laba bersih sebesar 8,1 triliun rupiah. Pada triwulan 1 2022 tumbuh 14,6% secara tahunan. Peningkatan laba bersih di triwulan 1 2022 didukung oleh pertumbuhan bisnis, antara lain peningkatan aktivitas kredit, transaksi, dan kasa. Seiring dengan pemulihan perekonomian nasional, total kredit naik 8,6% year on year. Pertumbuhan kredit terjadi di semua segmen, baik kredit untuk bisnis maupun konsumsi. Sementara itu, dana giro dan tabungan atau kasa terus tumbuh secara berkelanjutan, naik hingga 21,7% year on year di Maret 2022 sebagai hasil dari inovasi layanan digital yang konsisten, serta ekspansi ekosistem bisnis. Menurut Bapak Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan perekonomian nasional, kami menggelar BCA Expoversary 2022, baik secara online maupun offline, untuk menawarkan suku bunga kredit yang menarik bagi nasabah. Kami dengan penuh rasa syukur mengucapkan terima kasih atas kolaborasi seluruh mitra bisnis, serta tingginya antusiasme masyarakat dalam gelaran BCA Expoversary 2022, sehingga kami memperpanjang jadwal penutupan event menjadi 30 April 2022 dari semula 27 Maret 2022. Pelaksanaan Expoversary kali ini berkontribusi signifikan dalam mendorong kinerja portofolio KPR dan KKB di akhir Maret 2022. Sejak awal pandemi, KPR mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sementara KKB tumbuh positif untuk pertama kalinya. Kami berharap jumlah aplikasi kredit akan terus bertambah hingga penutupan di akhir April mendatang. Kredit korporasi naik 9,2% year on year menjadi 286,9 triliun rupiah di Maret 2022, menjadi penopang utama pertumbuhan total kredit BCA. Seiring dengan aktivitas bisnis yang membaik, kredit komersial dan UKM naik 8,2% year on year menjadi 188,8 triliun rupiah. Sementara itu, pertumbuhan kredit tertinggi dicatatkan oleh segmen KPR, yakni tumbuh 9,8% year on year menjadi 98,2 triliun rupiah. KKB mencetak rebound dengan naik 3,6% year on year menjadi 41,6 triliun rupiah dan saldo outstanding kartu kredit tumbuh 4,9% year on year menjadi 12 triliun rupiah. Total portofolio kredit konsumer naik 7,6% year on year menjadi 154,8 triliun rupiah. Pengajuan aplikasi kredit konsumer baru dari BCA Expoversary 2022 diharapkan akan berkontribusi positif bagi penyaluran kredit baru yang lebih tinggi di triwulan 2 tahun ini. Secara keseluruhan, total kredit BCA naik 8,6% year on year menjadi 637,1 triliun rupiah di Maret 2022.
Yahya Setiatmaja menambahkan bahwa komitmen untuk mengedepankan nilai-nilai environmental, social, and governance ataupun ESG senantiasa kami perkuat. Salah satunya dengan menyalurkan kredit untuk sektor-sektor berkelanjutan yang mencapai 161,6 triliun rupiah di Maret 2022. Angka tersebut naik sebesar 25,6% year on year dan berkontribusi hingga 24,9% dari total portofolio pembiayaan BCA. Bertepatan dengan Hari Kartini, hari ini tepatnya kami menghadirkan kredit multiguna usaha program khusus wanita dengan suku bunga spesial mulai dari 3,88% sebagai bentuk dukungan bagi pengusaha UMKM wanita. Selain itu, dari sisi pembiayaan, BCA juga melakukan sejumlah inisiatif ramah lingkungan, diantaranya pengelolaan limbah kartu dan EDC, program engagement karyawan yang menghasilkan hampir 19.000 bibit pohon untuk ditanam, serta pemadaman lampu selama 1 jam pada 544 gedung kantor BCA di seluruh Indonesia untuk mendukung program Earth Hour. Pertumbuhan kredit BCA diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman, sejalan dengan kredit yang direstrukturisasi berangsur kembali ke pembiayaan normal. Rasio loan at risk ataupun LAR turun ke 13,8% pada triwulan 1 2022 dibandingkan 19,4% di tahun sebelumnya. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan terjaga sebesar 2,3%, didukung kebijakan relaksasi restrukturisasi. Di sisi pendanaan, kasa naik 21,7% year on year menjadi 798,2 triliun rupiah, berkontribusi hingga 80% dari total dana pihak ketiga. Sementara itu, deposito juga tumbuh 3,1% year on year menjadi 199,6 triliun rupiah. Secara keseluruhan, total dana pihak ketiga naik 17,5% year on year menjadi 997,8 triliun rupiah, sehingga turut mendorong total aset BCA naik 15,5% year on year menjadi 1.259,4 triliun rupiah di akhir Maret 2022. Pengembangan solusi digital secara konsisten pada platform perbankan transaksi ditambah tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi menjadi modal utama untuk memperkokoh kontribusi kasa sebagai dana inti bank. BCA juga senantiasa memperkuat ekspansi ekosistem digital dan basis nasabah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Di 3 bulan pertama tahun 2022, total volume transaksi naik 43% year on year mencapai lebih dari 5 miliar transaksi. Seiring solidnya pertumbuhan likuiditas dan kredit, BCA membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih ataupun net interest income selama 3 bulan pertama tahun 2022, yakni naik 2,5% year on year menjadi 14,5 triliun rupiah maksud kami. Pendapatan selain bunga tumbuh 19,5% year on year menjadi 5,9 triliun rupiah di periode yang sama. Ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 15,8% year on year. Secara total, pendapatan operasional tercatat sebesar 20,4 triliun rupiah atau naik 6,9% year on year. Dan seiring dengan peningkatan kualitas aset, biaya provisi tercatat menurun 13,4% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh pencapaian positif tersebut. Laba bersih tumbuh 14,6% year on year menjadi 8,1 triliun rupiah. BCA juga turut senantiasa berkontribusi aktif menanggulangi pandemi bersama pemerintah, salah satunya dengan mendukung percepatan program vaksinasi nasional. Tidak hanya untuk karyawan, BCA juga menghadirkan sentra vaksinasi bagi masyarakat luas yang turut melayani pemberian vaksin bagi anak-anak serta vaksin dosis ketiga ataupun booster sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah. Hingga Maret 2022, BCA telah mendukung pendirian 220 sentra vaksinasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia
dan telah mendistribusikan vaksin untuk lebih dari 300.000 penerima, baik untuk karyawan dan keluarga maupun juga masyarakat umum. Demikian rekan-rekan media, paparan kinerja yang sudah kami rangkum highlight-nya dalam press release yang sudah saya bacakan. Saya yakin mungkin beberapa media online hanya butuh waktu 1-2 menit sudah menjadi headline. Terima kasih rekan-rekan media atas dukungannya kepada kami. Dan untuk itu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami juga masih mengingatkan rekan-rekan media sudah bisa mulai mencantumkan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di aplikasi yang kita gunakan saat ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sebuah tayangan video yang merangkum apa saja inisiatif-inisiatif yang sudah kami keluarkan selama triwulan pertama 2022, termasuk juga dari sisi digital dan tidak terkecuali dari sisi environmental, social, dan governance. Teman-teman panitia, kami persilakan untuk menayangkan video tersebut. 65 tahun BCA berkarya, sebuah perjalanan panjang bersama masyarakat dan nasabah tercinta di tanah air, mempersembahkan pelayanan perbankan terbaik dari masa ke masa. Memahami kebutuhan nasabah terkini dan tren yang terus berkembang, BCA mengusung konsep hybrid transaction. KRIS, metode pembayaran non-tunai dengan scan barcode, menjadi salah satu idola masyarakat. Pertumbuhan transaksi KRIS yang diproses melalui sistem BCA tercatat melonjak secara signifikan seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Transaksi KRIS yang diproses melalui sistem BCA tercatat lebih dari 4 triliun rupiah pada triwulan pertama 2022, meningkat 8 kali lipat dibandingkan Maret 2021. Pada momen istimewa 65 tahun BCA, kami persembahkan BCA Expoversary 2022 yang digelar secara hybrid. Tawarkan bunga terendah sepanjang sejarah. BCA hadirkan ragam penawaran spesial KPR, KKB, dan KSM BCA hingga 30 April 2022. Menjelang hari kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah, BCA siap memenuhi kebutuhan lahir batin selama bulan Ramadan melalui produk, fitur, dan promo spesial untuk nasabah tercinta. Lahir batin ready setiap hari selama bulan suci. Belanja harian dan bayar zakat dibikin simpel pakai fitur lifestyle di BCA Mobile. Bagi-bagi THR ke orang tersayang tanpa ribet pakai fitur bagi-bagi di BCA Mobile. BCA Mobile is truly your one-stop solution. BCA berkomitmen mengedepankan nilai-nilai environmental, social, and governance atau ESG. Pada triwulan pertama 2022, BCA mencatatkan penyaluran kredit untuk sektor-sektor berkelanjutan sebesar 161,6 triliun rupiah, meningkat 25,6% secara year on year. Mendukung kemajuan UMKM Indonesia, BCA berkolaborasi dengan pengrajin lokal dalam memproduksi 35.000 seragam batik perusahaan. BCA juga berpartisipasi dalam inisiatif Global Earth Hour sebagai bentuk kepedulian BCA terhadap pemulihan global, terutama perubahan iklim di Indonesia. BCA menghadirkan kredit multiguna usaha program khusus wanita dengan suku bunga mulai 3,88%. BCA mendukung program Reduced Inequalities, di mana BCA memberdayakan karyawan dengan disabilitas fisik untuk tetap produktif. BCA menggagas gerakan penanaman pohon BCA Go Big Step. Setiap karyawan yang mengikuti kegiatan Work for Tree berkesempatan mengikuti challenge yang dapat dikonversi menjadi bibit pohon untuk ditanam di 14 wilayah kantor BCA. BCA for Sustainability, Live to Engage. Berbagai apresiasi dari berbagai pihak merupakan refleksi atas komitmen BCA dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Kedepan, BCA berkomitmen membangun berbagai inisiatif untuk menciptakan peluang baru di tengah perubahan, berkolaborasi dan bersinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di masa depan. BCA, senantiasa di sisi Anda. Terima kasih teman-teman panitia, teman-teman media yang hadir saat ini atau viewers kami di YouTube. Salah satu yang tadi ada di video adalah batik yang saya kenakan saat ini. Saya sangat sukacita bersama rekan-rekan dan keluarga besar BCA mengenakan batik yang dilakukan langsung oleh tangan-tangan istimewa saudara-saudara kami, para pengrajin batik lokal. Terima kasih untuk
hadiah cantik ini yang diberikan dari para pengrajin lokal. Saya dengan bangga menggunakannya saat ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan untuk para penonton kami yang saat ini bergabung via YouTube channel, kami mohon izin undur diri. Terima kasih telah bersama kami. Bapak Ibu yang melanjutkan ibadah berpuasa, selamat berbuka puasa, dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas nama keluarga besar BCA. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga hilaf dalam silaturahmi kita selama ini. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.